Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah. Pemirsa channel YouTube MPD Tembalang Tanpa Spasi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Malam hari ini kita sudah sampai pada hadis nomor 274. Hadisnya cukup sedang agak panjang. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutubu wa dzakara an-naqata walladhi aqaraha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzin ba'asa ashqaha in ba'asa laha rajulun azizun arimun mani'un fi rahtihi summa dzakara an-nisa fawa'adha fihinna faqala ya'midu ahadukum fayajlidu mura'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumihi summa wa'adhahum fi dhahikihim minadh-dhartari wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu muttafaqun alaih. Ini hadisnya penggalan-penggalan cerita dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an bahwasanya dia mendengar Nabi SAW berkhutbah dan menyebut ikhwal unta. Jadi isi khutbahnya Rasulullah SAW ini yang pertama ikhwal menyebut ikhwal unta, yaitu mukjizat Nabi Saleh alaihi salam dan orang-orang yang membunuhnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu tatkala bangkit di antara mereka laki-laki yang begitu kuat, jahat dan suka berbuat kerusakan serta disegani oleh kaumnya. Ini isi khutbah yang pertama. Kemudian beliau pun menyebut-nyebut mengenai wanita. Ini khutbah yang kedua tentang wanita, yaitu beliau memberi nasihat ihwal pergaulan dengan mereka. Maka beliau bersabda, salah seorang di antara kalian ada yang memukul istrinya seperti memukul budaknya, padahal bisa jadi malam harinya dia mencampurinya. Yang isi khutbah yang kedua. Kemudian beliau memberi nasihat kepada para sahabat tentang tertawa mereka karena mendengar suara kentut ya, besertanya. Maka beliau berseru, mengapa salah seorang di antara kalian mentertawakan sesuatu yang dia sendiri juga melakukannya? Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Fathul Bari juz 8 nomor 705 dan di hadis Muslim nomor 2855. Ya, muttafaqun alaih terdapat di Sahihain, ya, di riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini jamaah sekalian ada beberapa pelajaran kandungan dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW ini ketika mengajarkan kepada umatnya, pada sahabat-sahabat itu, ya, beliau juga seringkali menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, yaitu para nabi-nabi terdahulu. Dan di dalam hadis ini, ya, beliau berceritakan tentang Nabi Saleh. Di hadis ini beliau hanya mencuplik sebagian peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Saleh. Dan mungkin ya, kita sendiri, ya, kita ini kalau tidak sering membaca
Ditanya ceritanya Nabi Soleh itu gimana sih? Mungkin kita juga tidak tahu. Atau Nabi Soleh itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri mana? Gitu. Negerinya namanya apa? Kaumnya namanya apa? Mungkin kalau kita bikin kuis sekarang, ada yang bisa jawab, ada door prize ya. Tapi karena ini pengajian kita cerita saja. Jadi agar kita lebih jelas, ya, saya sedikit cerita nabi-nabi ya, cerita Nabi Soleh. Di dalam Al-Quran, Nabi Soleh alaihissalam itu banyak disebut beberapa ayat. Tetapi kalau kita merujuk pada ayat, nanti kemudian di ayat itu pasti harus ditafsirkan. Ya, maka kita mungkin langsung aja merujuk pada referensi kisah nabi-nabi ya. Nah, kalau kita membaca, kalau saya dulu punya koleksi itu kisah 25 nabi dan rasul. Baik dalam bentuk buku literasi seperti ini, ada kemudian untuk anak-anak sekarang banyak sekali buku kisah 25 nabi dan rasul dalam bentuk cerita bergambar. Dan ini lebih mudah dipahami dan mudah diingat. Jadi Nabi Saleh alaihissalam itu diutus oleh Allah pada suatu negeri. Negerinya itu namanya negeri, kalau dialamkan ada surat Al-Hijr. Jadi Al-Hijr ini cerita negerinya di mana Nabi Saleh itu diutus. Tapi nama kaumnya adalah nama kaum Samud. Ya, kita sudah sering mendengar ya. Nama kaumnya nama Samud. Nah, orang-orang Samud ini dikisahkan di dalam Al-Quran banyak. Mereka ini adalah orang-orang yang berbadan tinggi besar dan kuat-kuat. Karena profesi mereka ini ahli bangunan. Jadi orang Samud itu adalah tukang batu ya, dan ahli dalam bangunan, membuat bangunan yang besar-besar. Maka orang Samud ini badannya besar-besar, kuat-kuat. Gitu. Sesuai dengan hadis ini ya, diterangkan Rasulullah bahwa orang yang menyembelih atau yang membunuh untanya Nabi Soleh, nah kita nanti untanya Nabi Soleh, ada apa dengan untanya ini ya? Maka kita akan cerita. Jadi bagaimana kisah tentang unta Nabi Soleh ini alaihissalam ini. Jadi ketika diutus Nabi Soleh alaihissalam ini kepada kaum Samud di negeri Hijr. Negeri Hijr itu negeri yang banyak gunung-gunung berbatu. Jadi bukan tempat yang subur ya. Di sana banyak-banyak gunung batu, maka sebagian besar penduduknya adalah tukang batu. Dan batu-batu ini kemudian disusun menjadi bangunan. Sehingga mereka kuat-kuat karena mengangkat batu kerjaannya. Dan badannya besar-besar. Nah, ketika Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud ini, waktu itu mereka itu penyembah berhala. Jadi mereka tukang batu bikin berhala dari patung itu dari batu disembah. Ya, dibikin sendiri, disembah sendiri. Maka ini tidak rasional ya. Tapi sampai sekarang ternyata juga ada orang yang menyembah patung ya. Nah, ketika Nabi Saleh diutus, mereka diminta untuk menyembah Allah. Ya. Ini di surat banyak Al-Quran menyebutkan tentang kisah ini. Maka ketika diperintahkan untuk menyembah Allah, ya, mereka ini tidak serta-merta langsung mau beriman. Ya, padahal Nabi Saleh alaihissalam sendiri, mereka mengetahui, meyakini, dan mereka sangat tahu betul karena Nabi Saleh itu memang penduduk asli Samud, bahwa Nabi Saleh ini adalah orang yang baik. Makanya kemudian nama beliau ya disebutkan menjadi sebutan bagi orang-orang yang baik ya, orang yang soleh ya. Jadi nama soleh itu adalah menggambarkan betapa baiknya Nabi Soleh ini kepada umatnya atau kepada sesama manusia, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk-makhluk Allah. Jadi Nabi Soleh ini orang yang sangat baik, dikenal baik kepada Allah dan kepada manusia, masyarakat. Nah, orang Samud tidak mau beriman, maka mereka menantang, wahai Nabi Soleh, kalau memang kau ini Nabi utusan Allah, buktikan, kami minta mukjizat, tunjukkan mukjizat bahwa memang kamu ini diperintahkan oleh Allah. Maka kemudian
orang-orang Samud minta agar diberikan unta. Unta itu tapi tidak dilahirkan. Unta itu harus lahir dari bukit-bukit di tempat yang berbatu, dari bukit batu. Nah, Nabi Soleh tentu saja karena ini mujizat, beliau berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya Nabi Soleh. Maka di bukit yang berbatu yang orang melihat di situ tidak ada kehidupan, batu-batu itu, dan sudah diyakin baratnya kalau sekarang itu sebelum arena itu dipakai untuk menunjukkan bukti sudah disterilisasi bahwa di situ memang terbukti tidak ada makhluk lain selain batu gitu ya. Maka kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Soleh, unta itu keluar dari celah-celah batu. Ya kalau kita gambarkan logikanya sekarang sulit gitu ya, tidak bisa karena itu mukjizat. Jadi tiba-tiba dari celah-celah batu muncul unta betina yang pada waktu itu tidak ada di sana, itu unta betina, dan unta betina ini sedang hamil. Nah, unta betina sedang hamil. Maka unta betina yang keluar dari batu-batu ini ya, sebagai mukjizat Nabi Soleh dan disaksikan oleh kaum Samud. Nah, ini Nabi Soleh setelah keluar beliau memberikan syarat bahwa unta betina ini tidak boleh diganggu, ya apalagi sampai dibunuh, tidak boleh diganggu, dan dia dibebaskan. Jadi kemana-mana itu biarkan semaunya sendiri, jangan sampai dia ini diganggu. Nah, kemudian setelah kejadian itu sebagian kaum Samud menjadi beriman, tetapi pembesar-pembesarnya ya semakin kufur, semakin mereka tidak beriman karena pengikutnya berkurang ya. Jadi sekali lagi ternyata dakwah itu bukan hanya urusan akidah, tapi bagaimanapun urusan politik bermain. Jadi penguasa-penguasa, pembesar-pembesar ketika pengikutnya hilang itu khawatir dia. Maka setelah itu mereka berencana unta betina ini dianggap diisukan membuat keresahan, mengganggu masyarakat ya, karena dia berjalan ke sana kemari ya, nggak pakai aturan, sementara unta-unta yang lain harus di kandang misalnya. Nah ini seperti itu. Maka kemudian disusunlah mereka merencanakan untuk pembunuhan terhadap unta betina ini. Jadi yang membunuh ini bukan orang sembarangan, karena percobaan pembunuhan berkali-kali gagal ya, karena dibela oleh orang-orang yang beriman. Nah sampai suatu ketika penguasa negeri Samud membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh unta betinanya Nabi Soleh ini, maka dia diberi hadiah dalam jumlah yang sangat besar. Maka disitulah kemudian kalau di kisah-kisah Nabi itu ada 9 orang terkuat ya, yang ada di negeri Samud. Jadi ini sesuai dengan hadis ini, bahwa yang membunuh unta betina Nabi Soleh ini adalah orang-orang yang terkuat di negeri Samud. Orang yang paling kuat fisiknya, badannya besar, tapi dia disebutkan di situ jahat ya, dan suka berbuat kerusakan. Tapi orang-orang di sana takut gitu ya, disegani oleh kaumnya. Nah setelah dibunuh, maka orang-orang Samud ini gembira, berpesta, kemudian menantang Nabi Soleh alaihissalam. Ini sudah mati, unta betinamu sudah mati, katanya nggak boleh ini. Kalau sudah mati terus apa lo, gitu kan? Nah, bisa apa lo? Nih tunjukkan kalau Allah itu mau mengazab, turunkan azab. Mereka minta di azab. Ya, ini permintaan dari kaum Samud. Kemudian Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan azab. Ya, dan beliau sebelum azab itu turun, beliau meninggalkan negeri Samud. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada kaum Samud berupa gempa bumi dan badai, petir. Jadi ini di beberapa Al-Quran juga di ayat-ayat disebutkan. Nah inilah akhir negeri Samud. Nah kemudian orang-orang Samud itu mati bergelimpangan di negeri mereka sendiri,
dan tidak ada yang berani untuk mendatangi tempat itu. Nah, sampai sekarang ini sejarah ya bangunan-bangunan kaum Samud itu bisa ditemukan di negeri namanya Madain Soleh. Jadi ada sebuah wilayah di antara Arab Saudi dan Suriah namanya Madain Soleh. Madain Soleh itu kotanya Nabi Soleh dulu. Ini negeri Hijr. Nah, di sana ada peninggalan yang oleh UNESCO ini jadi peninggalan sejarah. Jadi karena memang bangunan-bangunan kuno yang runtuh ya, runtuhan bangunan kuno tapi masih membentuk sebuah peradaban. Nah, ini peradaban Nabi Soleh. Dan ini diceritakan. Jadi dan Rasulullah bersabda di hadis ini nanti mereka itu yang membunuh untanya Nabi Soleh itu adalah orang yang dibangkitkan di hari kiamat itu sebagai orang yang celaka, yang paling celaka. Ya, yang paling celaka di antara kaumnya Nabi Soleh. Jadi yang membunuh untanya Nabi Soleh itu adalah orang yang paling celaka di antara kaumnya. Dan mereka itu sebenarnya di dunia ketika mereka hidup itu mereka bertubuh kuat, ya, fisiknya kuat, berbadan besar kuat, dan disegani di hadapan manusia. Nah, dari sini pelajarannya bisa diambil bahwa ternyata banyak di antara manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah ya, berupa kekuasaan, kekuatan, ya, ilmu dan sebagainya. Tetapi ketika mereka diperintahkan untuk tunduk taat kepada Allah, justru mereka itu adalah orang yang sangat keras pertentangannya. Jadi sudah diberi kekuasaan, bukannya kekuasaan itu dijadikan sebagai alat untuk semakin taat kepada Allah, tapi justru kekuasaan itu digunakan untuk menentang Allah. Itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Soleh alaihissalam. Ya, jadi kalau kita hari ini misalnya ada pemimpin atau penguasa yang dia itu menjadikan kekuasaannya itu untuk menentang ajaran-ajaran atau perintah-perintah Allah, maka itu hal yang biasa. Itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Soleh alaihissalam. Sudah ada. Nah, kemudian dan justru itu sesuatu yang wajar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa orang-orang yang seperti itu ya pada akhirnya dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azab itu bisa disegerakan di dunia dan nanti di akhirat itu jauh lebih dahsyat lagi. Maka kalau kita ini diberi nikmat oleh Allah, diberi rizki, diberi kekuatan, kekuasaan, diberi kedudukan, diberi harta dan sebagainya, maka kita jadikan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan dijadikan sebagai untuk menentang apa yang diperintahkan Allah dan melanggar. Karena pelanggaran yang jadi larangan yang dilakukan oleh kaum Samud ini, mereka sudah tidak mau beriman kepada Allah, bahkan menentang dengan membunuh ya, atau melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, cerita tentang Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian di hadis ini yang kedua, Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang nasihat ya, bagaimana bergaul dengan seorang wanita. Dan nasihat ini bisa jadi kisah nyata gitu ya. Beliau bersabda, salah seorang di antara kalian ada yang memukul istri seperti memukul budak. Ya. Padahal bisa jadi malam harinya dia mencampurinya. Jadi ini perilaku yang jelek, perilaku yang buruk yang diperingatkan oleh Rasulullah agar jangan kita lakukan. Jadi ada laki-laki, seorang suami yang dia itu memperlakukan istrinya itu dengan sangat kasar. Ya, jadi di hadis ini disebutkan memukul istrinya seperti memukul budak. Ya, orang itu kalau memukul budak itu sadis ya, bisa jadi sampai pakai cemeti karena budak itu adalah bukan profesi, yaitu kepemilikan ya, dia nggak punya hak, nggak punya kepemilikan sehingga
dia dimiliki oleh tuannya. Tuannya mau apa saja dia tidak bisa protes. Nah, ini budak. Maka di sini memukul budak ini adalah di sini disebutkan sebagai frasa. Artinya frasa ini memukul budak dengan sangat keras itu artinya memperlakukan istrinya itu dengan sangat buruk. Ya, bahkan sampai fisik. Ya, bisa memukul, mendang apa saja ya, secara fisik itu disakiti secara fisik. Padahal malam harinya ya sudah siang hari dipukul disakiti, ternyata malam harinya kita bersenang-senang dicampuri ya. Dicampuri di sini bahasa halus ya, berhubungan suami istri. Maka ini adalah salah satu karakter suami yang jelek ya, yang jangan sampai dilakukan. Geleme enake tok gitu kan. Enggak mau menghormati istri. Istri disakiti, kemudian setelah disakiti dinikmati, naudzubillah. Bahkan yang lebih sadis ya, ada laki-laki yang lebih kejam dari itu ya. Dia baru bisa puas kalau istrinya disakiti. Nah, ini kan bahaya. Maka Rasulullah menyampaikan ini agar umat beliau tidak melakukannya ini. Karena perilaku ini ya, sampai Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini, menyampaikan ini, berarti ada suami atau laki-laki yang memang suka melakukan perbuatan ini. Jadi dia suka menyakiti istrinya, siang hari disakiti, kemudian malam harinya ternyata tidur bersama. Nah ini ini adalah penderitaan istri yang sangat luar biasa. Nah ini tidak boleh. Nah kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan tentang suatu perkara yang sangat sering terjadi ya, sangat sering terjadi di antara kita ya, di antara masyarakat. Ini yang ketiga, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabat, jadi suatu ketika ada sahabat yang dalam sebuah majelis ada yang kentut ya, bunyi kentut itu ternyata ketika ada yang mendengar bunyi kentut, sahabat-sahabatnya itu tertawa, mentertawakan orang yang kentut. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengapa salah seorang di kalangan itu tertawa, mentertawakan sesuatu yang dia sendiri melakukan? Karena kentut itu, saya yakin ya kita semuanya pasti mengalami ya. Jadi orang kentut itu memang manusiawi. Jadi kentut itu terjadi pada semasa normal itu kentut. Bahkan kalau kita tidak bisa kentut itu malah repot ya. Ada orang nggak bisa kentut sampai 3 hari itu perlu operasi. Nah, operasinya mahal. Cuma gara-gara tidak bisa kentut. Maka bersyukurlah kalau kita itu bisa kentut ya. Nah, kentut itu berarti kita normal. Jadi metabolisme di dalam tubuh kita itu normal. Maka kentut itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal dan dialami oleh semua orang. Maka kalau kita kentut ya tidak usah malu. Ya kadang-kadang kita tuh malu mau kentut. Ya yang penting jangan disengaja suaranya dikeras-kerasin gitu kan. Mentang-mentang mau kentut nyari posisi biar suaranya keras terus. Nah itu ya wajar-wajar saja. Maka ketika ada orang yang kentut ya, kita sewajarnya saja. Tidak perlu kemudian kita membuli ya, apalagi mentertawakan. Dasar lu kentut, kamu aja juga kentut. Cuma nggak ketahuan aja. Nah ini satu adab ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita ini tidak membuat orang di sekitar kita itu merasa bersalah, merasa rendah diri, atau merasa malu atau dipermalukan. Nah ini yang penting untuk kita jaga, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi jamaah sekalian, dan ini bukan kalau di dalam hadis ini contohnya kentut gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya kentut saja yang sering kita alami ya. Ya, orang misalnya bersendawa gitu kan, gelegean bahasa Jawanya. Itu juga sesuatu yang orang hampir semua orang alami ya, entah sengaja tidak sengaja. Maka kalau ada orang itu nggak perlu kita kemudian marah, nggak sopan gitu kan.
ya selama tidak disengaja aja, karena kadang-kadang bersendawa juga disengaja bisa dibunyi-bunyikan terus menerus gitu ya. Nah ini, tapi kalau dalam hal-hal yang proporsional, yang wajar, maka tidak perlu kemudian orang yang bersendawa itu kemudian dibully atau dipermalukan. Nah ini, jadi jemaah sekalian, ini di sini disebutkan tertawa ya dilakukan karena sesuatu hal yang aneh dan menakjubkan, sementara hal itu biasa dialami oleh semua orang. Maka mentertawakan itu merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan perangai serta merusak kehormatan seorang muslim. Ini seperti itu. Jadi mentertawakan saudara kita dalam situasi-situasi yang sebenarnya dialami oleh semua orang, itu sebenarnya kita menjaga, sehingga menjaga perasaan, menjaga kehormatan ya, biar tidak malu, itu lebih penting. Maka kita pernah ada kisah ya, ada kisah yang luar biasa yang dicontohkan oleh seorang ulama ya. Suatu ketika beliau ini seorang pedagang, ada ibu-ibu yang jualan di mau beli ya di warungnya dia. Kemudian ibu ini ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba kentut dia dengan suara yang keras. Nah, kemudian beliau ya pura-pura tidak dengar biar wanita ini tidak malu. Jadi karena suaranya keras, nah, kemudian beliau bertanya lagi, coba keraskan suaramu, saya tidak begitu dengar gitu kan. Kamu bilang apa? Wah, wanita ini menjadi tenang karena tetangganya ya. Dia tahu. Akhirnya kemudian wanita ini bicara lebih keras dan dia lebih aman. Tapi akibatnya ya inilah kadang-kadang ya kita dijaga kehormatannya, justru kita tidak bisa menjaga kehormatan orang lain. Nah, kehormatan kita dijaga, justru kita tidak. Ibu-ibu ini malah kemudian ngerumpi, oh ternyata penjualnya tuli kan. Pendengarannya kurang bagus. Akhirnya jadilah di masyarakat itu orang mengenal bahwa si penjual ini, atau padahal ulama ya, beliau ini adalah orang yang tuli, padahal beliau tidak tuli. Yang masyarakat yang berada di masyarakat, dan maka kisah ini menjadi terkenal karena dia dianggap oleh orang-orang menjadi tuli, padahal dia tidak tuli. Dia sampai akhirnya wanita itu meninggal, baru dia ngomong, aku kira tuli, dan saya itu tidak tuli. Justru saya itu pura-pura, ya saya menjaga kehormatan dia, karena pada saat itu dia kentut, ya, keras, saya pura-pura tidak mendengar agar dia itu tidak malu ya itu. Nah malah kemudian yang terjadi. Nah inilah yang terjadi terhadap bagaimana kentut saja, urusan kentut saja kita sampai diatur. Ini luar biasa ajaran Islam itu. Ya, sampai urusan kentut saja kita dianjurkan untuk menjaga kehormatan saudara kita yang kentut. Ya, tapi kadang-kadang itu kalau lagi kumpul keluarga itu malah jadi bercandaan gitu kan, sengaja kentut keras, ya panjang sih kan. Yaitu kemudian semuanya tertawa ini kan. Kalau memang tidak sampai menjatuhkan kehormatan tidak apa-apa, tapi kalau kemudian tujuan tertawa itu memang agar orang jadi malu, nah ini yang bahaya. Jadi jamaah sekalian, jadi itu 3 perkara. Nah kemudian yang terakhir ya, di sini jelaskan bahwa dalam suatu khutbah ya, Rasulullah SAW. Jadi kita ini selama ini ketika sedang mendengarkan khutbah atau cerita atau pengajian gitu ya, ini tidak harus semata-mata membahas satu materi saja, ya, satu topik saja dibahas, setelah itu selesai, enggak. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dalam satu khutbah itu beliau bisa mengajarkan banyak hal, ya. Baik cerita Nabi Soleh, kemudian cerita tadi tentang rumah tangga, kemudian cerita masalah kentut, ya.
Ini disampaikan beliau dalam satu khutbah. Sehingga hadis ini ya kalau ditulis ya mungkin rawinya itu mengikuti khutbah ini dari awal sampai akhir. Nah, ini bisa mungkin Rasulullah itu ceramah itu 2 jam sebenarnya ya. Tapi yang tertulis dalam hadis ini hanya 3 peristiwa yang menurut beliau itu perlu untuk dicatat. Nah, jadi jemaah sekalian, ini hadis itu begitu. Jadi kalau kita belajar hadis, jadi hadis itu bisa saja sebenarnya berangkai, adalah satu rangkaian sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hanya saja perawi ini mencatat atau yang diingat hanya hal-hal tertentu saja yang seingatnya dia. Maka di situ kenapa perlu ya kalau dalam ilmu ulumul hadis, kenapa kita perlu mengecek gitu ya, isi hadis itu seperti apa? Ya, karena bisa jadi yang disampaikan Rasulullah SAW itu sangat panjang, ya, sehingga rawi ini tidak bisa menghafal dengan semua itu dihafal dengan baik gitu ya. Maka diringkas. Maka kalau ada selisih-selisih sedikit ya dalam hal redaksional ya, karena perawi ini kan menceritakan kembali apa yang diceritakan Rasulullah. Maka kalau ada perbedaan redaksional sedikit-sedikit, maka itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi wajar selama syarat rawi yang disebutkan atau dipersyaratkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim ini terpenuhi. Jadi orangnya tidak berdusta, ya, tidak pernah berdusta, tidak pernah diketahui dia itu berdusta. Maka yang dia ucapkan benar tercatat, meskipun tidak semuanya. Jadi kalau di hadis ini kan cerita Rasulullah cerita tentang orang-orang yang membunuh unta betinanya Nabi Soleh. Gitu. Kemudian yang disebutkan begini. Nah kemudian Rasulullah juga menyebutkan tentang bergaul dengan wanita, bahwa adalah di antara kalian ada laki-laki yang memukul ya, seperti ini dan seterusnya. Kemudian beliau cerita lagi tentang ini, itu dalam sebuah ini yang dia dengar, yang dia sampaikan itu. Nah ini sehingga ketika kita mensikapi belajar hadis, maka penting ini hadisnya sahih atau tidak sahih. Ya, ini penting kita. Apalagi kalau ini kan tentang kisah kehidupan gitu. Apalagi kalau terkait dengan ubudiyah, ya, dengan peribadatan, maka itu lebih hati-hati lagi ya, dalam mengambil hadis yang kita pakai sebagai dalil kita dalam beribadah kepada Allah, yang ibadah mahdoh terutama. Jadi kenapa bacaan sholat misalnya, bacaan sholat itu ya tertentu, itu yang sudah disepakati atau yang sudah jelas sahih gitu ya. Jadi kalau tidak sahih ya jangan kita ambil. Contoh misalnya kita masih mendengar ketika membaca surat Al-Fatihah. Ya, saya masih beberapa kali mendengar ada orang sholat sampai surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya amin. Beliau berdoa, Rabbi firli wali walidayya wali jamil muslimin dan sebagainya, amin gitu. Maka itu menambahkan. Jadi itu tidak ada dalilnya. Dia menganggap ini kan doa baik ya. Tetapi tidak ada dalilnya. Jadi jangan kita campur aduk. Doanya baik. Al-Fatihahnya baik, doanya juga baik sama, tetapi tidak pada tempatnya. Ya, jadi kalau tidak pada tempatnya itu kalau guru saya ngasih contoh ya, itu obat tetes mata itu baik ya. Atau obat betadin itu baik kalau untuk pada saat terluka. Tapi kalau betadin itu diteteskan di mata bisa jadi masalah ya. Itu sama baik ya. Atau kali obat tetes mata itu baik, tapi kalau minum alkohol itu baik kalau untuk membersihkan luka, untuk membunuh kuman. Tapi kalau diminum jadi haram. Jadi ini penempatan. Maka
apapun yang kita lakukan ketika kita mendasarkan pada hadis, ya kita perlu untuk meneliti atau mengkaji lagi hadis itu kualitasnya seperti apa. Kalau kita yakin hadis itu sudah sahih, maka kita amalkan. Kalau tidak sahih, ya sudah kita tinggalkan saja. Nah, kalau hadis yang terkait dengan kisah-kisah, cerita-cerita, ini adalah menjelaskan kepada kita, maka mestinya cerita-cerita ini, kisah-kisah ini semakin melembutkan hati kita. Jadi kalau tadi, oh tentang Nabi Soleh, jangan kita seperti kaumnya Nabi Soleh. Mereka berkuasa, kuat, tetapi tidak mensyukuri nikmat, tidak mau melaksanakan perintah Allah, bahkan menentang dengan melanggar larangannya. Jangan kita lakukan. Di dalam rumah tangga begitu. Dan seterusnya. Baik jemaah sekalian, mungkin itu satu hadis yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita, ya terutama ya ketika kita kembali, karena hadis ini terkait dengan perilaku terhadap wanita. Jadi kita ya setelah pengajian sudah kita memahami bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan akhlak kepada kaum wanita, maka kita perbaiki akhlak kita kepada istri kita, berbuat sebaik-baiknya terhadap istri dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafirul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.